Hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Pangastuti di Eat and Write Channel. Oke, kali ini aku nggak kulineran, tapi aku mau beberes ini nih. Aku mau beberes buku masak yang ya lumayan banyak lah gitu. Namanya juga orang suka masak, suka makan. Wajar lah kalau misalnya punya buku masak agak banyak kayak gini. Jadi ini tuh bukunya macam-macam, ada buku impor, ada buku lokal, terus ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang beli pas sale, ada yang belinya hilaf sampai ngabisin lumayan. Ya udahlah, namanya juga hobi kan. Jadi sebanyak ini mau aku kelompokin dulu jadi beberapa ini section sesuai sama jenis-jenisnya. Terus nanti mau aku rapiin dulu di rak ya, sama aku mau ngasih ke kalian review beberapa buku yang menurut aku rekomen dan wajib punya. Oke, kalau gitu aku beresin dulu ya. Oke, ini sudah aku kelompokin jadi beberapa bagian ya. Ya lumayan lah. Untung budgetnya terbatas. Kalau misalnya budgetnya dapat terbatas, kayak aku lebih kayak aku bakalan belanja buku lebih banyak dari ini. Kayak itu emang dibaca semua ya, dibaca semua lah. Ya, selain buku ini aku emang suka ngumpul-ngumpulin buku dan baca buku. Terus di situ ada kumpulan buku-buku yang belum aku dibaca, sama di kamar juga di lemari ada banyak banget itu. Ya sudahlah, nanti kapan-kapan kita nge-vlog lagi. Nah, pertama dari yang sebelah kanan ini buku tentang burger. Berhubung aku kan buka lapak burger, jadi aku mendalami tentang burger tuh dari buku-buku yang ini nih. Ini ada Big Book of Burger, Burger Slider, The Burger, Burger Lab, dan lain-lain. Nah terus kalau misalnya kalian pengen tahu yang paling recommended dari yang aku punya itu ini, buku Burger Lab ini begitu, ini udah ada ininya, lucu ya. Terus jadi dia kayak beda sendiri aja gitu bukunya tuh, kayak rapi, terus kayak menjelaskan secara detail gitu, jadi ala-ala lab gitulah. Yang paling aku suka. Nah terus berhubung aku bikin asap-asapan juga, dingin asap, ayam asap, jadi aku punya buku tentang smoking juga di sini, smoking and grilling. Smoking itu pakai asap, kalau ngegrill itu nggak pakai asap ya, beda proses. Kalau smoking lebih ke slow cook, kalau grilling lebih ke pakai temperatur yang agak panas gitu. Grilling tuh kayak bikin steak apa, smoking tuh kayak bikin smoke brisket, daging asap. Nah terus ini aku cuma punya 2 buku tentang smoking. Waktu itu belinya di Big Bad Wolf ya, di Topet lagi sale gitu, dan dia cuma ada 2 buku tentang smoking. Nah tapi aku paling suka yang ini nih, Grill Smoke Barbecue, Vantage of Emberyard. Terus udah, ini dia lebih kayak detail gitu sih, tapi lebih ke cuma kayak resep-resep, sama ada side dishnya apa ini dan itu. Sama dibeli karena untuk memperdalam ilmu tentang pengasapan aja. Karena aku tuh tipikal orang yang yang nge-YouTube doang tuh nggak cukup gitu loh. Nah terus ini nih yang banyak, ini buku tentang grilling tuh, Grill Fire, Grill to Perfection, Total Grilling Manual, Grilling the Best Recipe, bla bla bla, ini Idiot's Guide Grilling. Nah kalau diantara ini semua yang paling detail itu malah yang ini nih. Dari covernya nggak banget ya, covernya biasa banget, cuma ini tuh bener-bener kalau buat pemula tuh ya, dijelasin detail grilling toolsnya apa aja, basicnya gimana, step by stepnya gimana, ini resepnya gitu. Tuh bener-bener ya, kasarnya lu bego juga lu bisa lah pakai buku ini gitu. Tapi kalau dari covernya sih nggak banget, biasa banget. Oke, next. Nah ini dia beda sendiri, ini resep-resep tentang roti-rotian. Ini resep ya buah si buku impor dan resep bule gitu. Jadi
Aku pernah nyoba satu dan kayaknya masih harus disesuaikan dengan bahan-bahan yang di sini karena takarannya mungkin jenisnya juga beda. Isinya, dan ini rekomen sih kalau kalian pecinta apa tuh roti-rotian, kalian suka bikin roti, ini rekomen. Oke, terus lanjut ke, nah ini buku tentang daging, semua tentang daging di sini. Ada Everyday Meat Guide, terus ada bla 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 ini dan itu. Nah, kalau ini aku ngerekomendasi ini 2 sih. Kalau kalian suka baca banget, kalian beli yang ini. Ini lumayan berat dan lumayan pricey kayaknya. Cuma di sini tuh bener-bener detail banget tuh. Dan ininya pun bagus. Isiannya bagus, bukunya bagus, terus bener-bener detail tuh dijelasin. Kalau misalnya unggas tuh ada apa aja, penanganannya itu seperti apa gitu. Bener-bener detail. Tuh, ada perbabian juga. Terus ada sejarahnya juga, itu babi dari mana misalnya, terus kayak kalkun dari mana asalnya. Oh, ini detail banget lah. Ini apa ya? Kasarnya ensiklopedia di urusan perdagingan. Nah, terus ada juga kalau misalnya kalian aduh berat deh bukunya, mahal lagi. Nah, ini juga lengkap. Nih, si buku kecil ini tuh kayak rangkumannya buku ini. Jadi dia lebih simpel tapi isinya juga detail gitu loh. Isinya detail, cara penanganannya apa, gimana. Pokoknya si buku kecil ini lebih ke rangkumannya buku yang ini. Nah, sekarang buku hobi. Buku hobi plus buku yang jalan-jalan juga ya. Ini buku hobi dan buku jalan-jalan nih, kayak kuliner Jogja, pantas dikenang sepanjang masa. Terus ada apa nih, tempat makan legendaris di Malang, terus ada gastronomi molekuler, ada ilmu dan teknologi daging. Kalau ini lebih ke pelajarannya sih tentang daging, benar-benar tentang daging. Terus ada tentang food photography. Nah, ini juga sama, ini juga masih sama. Ini sama ada ini The Art of Table Setting, cara nata meja gimana tuh. Bagus-bagus. Ya kalau buku hobi mah gimana hobinya gitu kan. Kalau yang ini yang rekomen ini sih. Ini benar-benar kuliner legendaris di Malang. Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan di Malang, ini guidebooknya. Udah lama sih aku belinya. Tuh, ada segala macam. Cuma ini buku udah rada lama, jadi mungkin tempatnya masih ada, tapi ya harganya beda. Sama ini juga bagus nih. Ini buku tentang Jogja, benar-benar kuliner Jogja dan detail banget. Gak cuma resep, tapi nih ada sejarahnya Jogja tuh gimana, sejarahnya ke kuliner itu seperti apa. Tuh, ada pasar-pasar yang apa aja. Ini tuh benar-benar komplit banget tentang Jogja. Tuh ada resep-resepnya tuh. Resepnya juga bener-bener detail, banyak tuh. Tuh ini, aduh resepnya banyak banget lah gitu. Yang aku kira makanan Jogja itu cuma kayak gudeg doang sama apa, ternyata nggak ada banyak banget gitu. Kayak lanjut, next. Nah, kalau ini buku-buku kuliner tradisional, ada kuliner Jambi, pempek, Sumatera Barat. Terus cerita rasa Om William Wongso, dapur nostalgia, aneka resep dari Barapati Rajawane ya, ini sama ini juga tentang Jogja juga. Ada kuliner Bali, ada hidangan berbungkus. Oke. Nah, kalau ini yang paling rekomen banyak gitu. Nih, ini bagus nih. Dia kalau bikin resepnya masuk akal gitu dan enak-enak, bisa diikutin. Kita intip dulu deh. Sama ini nih, artworknya bagus nih. Aku suka banget, jadi dia kayak bikin doodle gitu, bukan yang foto tuh. Lucu ya, lucu banget. Ilustratornya lucu nih, ini hasil karyanya. Nih, tuh. Tuh kan, lucu-lucu kan, dan resepnya emang enak gitu, emang bisa dimakan, bukan yang resep harus kita menyesuaikan lagi, enggak. Nah, terus ini sama aja kayak buku Jogja yang tadi, tapi dia lebih user friendly, lebih enak dibaca. Tuh, ada tentang ini juga, sejarahnya sedikit, terus tampilannya juga enak. Nah,
Sama ini nih, ini juga oke nih, dapur nostalgia. Jadi ini resepnya tuh dari beberapa orang, dari Cookbook Series by Kokiku TV. Itu ada kan vlognya kan, Kokiku TV. Bagus, resep-resepnya bagus, banyak, variatif, mostly resep-resep lokal ya. Tapi yang rada ribet tuh gini sih, kalau misalnya kalian mau masak, mending jangan masak sambil pegang buku ini, karena si bahannya tuh kertas biasa, bukan kertas yang kalau kena noda dikit bisa kalian lap pakai lap basah gitu. Enggak, ini kertas ya kertas biasa aja, bukan kertas yang glossy gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau aku sih biasanya aku foto dulu resepnya, terus baru aku eksekusi di dapur. Nah ini yang paling most ini yang paling kayak wajib punya lah gitu. Siapa sih yang nggak kenal Om William Wongso gitu kan? Jadi di sini ada cerita gimana caranya awal-awalnya beliau bisa terjun ke dunia kuliner, terus ada resep-resep juga. Terus ya resepnya juga ya bener gitu ya, jelas lah bener resepnya. Resepnya juga enak-enak. Aku pernah coba beberapa dari sini. Terus ini benar-benar ngebawa kita ke mana-mana, nggak cuma ke Nusantara, tapi ada juga kayak ke luar negeri gitu. Tuh. Terus ini resep apa nih? Ini dessert kayaknya. Oke, ini ada kreasi tepung magic, cake and brownies, roti and pastry, martabak manis, kue kering. Kalau ini ya gitulah. Aku kan lebih suka masak daripada bikin kue. Jadi ya gitu. Ya sebagian besar belum aku coba gitu. Jadi ya aku nggak bisa ngasih rekomendasi ke kalian yang mana yang oke. Terus ini ada series Prima Rasa. Tahu kan yang buku series Prima Rasa yang kecil-kecil itu? Ini berhubung aku punya ya banyak banget nih. Tuh. Aku punya nggak tahu lah berapa puluh ini. Jadi aku pisahin ini cemilan sama dessert. Terus kalau yang ini makanan-makanan berat. Cuma ya ini nggak bisa diiniin sih, nggak bisa di paling bagus yang mana, karena mereka punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Tapi yang paling ngebantu aku sih yang ini nih. Soalnya aku kalau misalnya lagi males masak, aku pasti pakai slow cooker. Nanti kapan-kapan aku review si slow cookernya. Nah ini ada resep-resep pakai si slow cooking. Nah, terus kalau resep Prima Rasa itu tipikalnya adalah dia bener-bener resepnya bisa dibilang menggunakan bahan-bahan yang berkualitas gitu. Jadi kadang-kadang bahan-bahan yang mereka pilihin tuh nggak ada di pasar, harus di supermarket atau apa gitu. Ya udah tipikalnya dari dulu, dari di majalah Feminanya kan gitu, resepnya bener-bener resep bener. Oke lanjut. Nah ini resep-resep cemilan, selai, es krim, sama series Prima Rasa juga tuh, ada es krim, ada cheesecake. Ini cheesecake-nya pun ya bener-bener yang pakai kayak cream cheese kayak gitu. Terus ada tentang coklat, sambel-sambelan, segala macem lah pokoknya. Ya sama, reviewnya sama yang ini. Pokoknya mereka punya ciri khasnya sendiri-sendiri dan lebih menggunakan bahan yang kayak hasilnya tuh premium gitu loh. Kalau resepnya tuh bukan hasil yang ya asal enak aja, tapi emang beneran premium. Oke, next. Ini masakan campuran sama buku-buku terjemahan ya. Nah, kalau ini must have-nya sebenarnya ini sih, kitab masakan Nusantara. Udah kayak apaan gitu, bukunya tebal banget, lihat. Ini isinya bener-bener resep segala macam ada gitu loh. Cuma ya ini resepnya itu kalau aku coba beberapa resep dari sini memang harus agak diiniin sih, agak dikasih bumbu lagi, soalnya cenderung bland ya. Kalau menurut aku gitu. Ya kadang suka aku tambahin, banyakin aja bumbunya gitu, soalnya kalau aku lebih suka masakan berbumbu. Tapi ini rekomen kok, ini bukunya kalian ya bisa dibilang wajib punya. Nah terus ini ada buku The Complete Chinese Cookbook. Nah tapi yang bikin orang bule gitu loh. Jadi ini bukan buku otentik dari Chinese-nya langsung, enggak, tapi ini yang bikin kayaknya orang bule yang doyan masakan Chinese atau siapa, aku nggak ngerti.
Ini tuh umurnya bukunya udah sekitar 30 tahun mungkin. Seingat aku sih ini papa aku yang beli buat mama aku, dan seingat aku juga mama aku nggak pernah masak ini sampai sekarang. Jadi cuma jadi pajangan aja di rumah gitu loh. Nggak pernah dicoba. Nah terus, oh ya ini punya papa aku, ada namanya. Resepnya tuh komplit loh, ada ayam, ada babi, ada segala macam, pokoknya komplit. Terus ada beginilah standar. Terus kondisinya buat ukuran buku yang umurnya udah 30 tahun ini masih oke. Cuma agak kuning sedikit aja udah. Nah terus lanjut, Asian Food Hits di Instagram ini juga resepnya berguna, ini campur-campur kayak masakan peranakan Asia gitu, aku suka pakai. Nah ini nih, terus ini yang buku masak jadul tapi dia dicetak terus-terusan keluaran Nyonya Rumah. Jadi sempat viral sih kemarinan di sosmed gitu. Terus tapi ya isinya ya masakan-masakan klasik gitu, masakan jadul. Aku jujur belum pernah nyobain resep yang ada di sini, tapi ini menarik sih. Terus ya sisanya ini. Sama ini aku belinya kejebak ini. Aku kira masakan Korea yang tradisional Korea gitu, ternyata enggak. Ternyata masakan Korea kekinian. Jadi isinya tuh yang kayak ramyeon dikasih apalah, nasi goreng kimchi lah, apalah yang masakan-masakan kekinian gitu. Dan sampai sekarang belum pernah aku coba apapun yang ada di sini gitu. Oke, sekian aja review buku masak aku kali ini. Terus sekarang aku mau rapiin ini semua kerak. Ya udah, gitu aja lah pokoknya. Kalau misalnya rekomen atau enggak itu yang aku rekomendasiin. Tapi kan ya ujung-ujungnya kalian pakai sesuai keperluan kalian kan. Gitu. Jadi ya sudah, semoga bermanfaat aja informasinya. Oke, kalau gitu sekian aja vlog dari aku kali ini. Jangan lupa selalu support Eat and Write channel dengan cara subscribe, like, share, comment, share. Udah ya tadi share. Dan jangan lupa nonton iklannya ya. Aku Kania Pangastuti pamit. Bye-bye.